Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Caroline Sursinyuta Smith dengan NPM 221063091 dari kelas 6A, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan terkait teorema-teorema dalam teori peluang, khususnya pada probability mass function atau PMF, atau yang biasa dikenal dengan discrete. Oke, pembahasannya dalam PMF sendiri ada direct measure, distribusi seragam, distribusi binomial, distribusi geometri, dan contoh soal. Yang pertama ada direct measure. Direct measure adalah ukuran probabilitas diskrit yang paling sederhana, yaitu yang terkonsentrasi pada satu titik. Artinya terdapat suatu WO anggota himpunan semesta sehingga PWO sama dengan 1. Ukuran probabilitas ini dilambangkan dengan delta W0. Oleh karena itu, untuk setiap A anggota P himpunan semesta, kita memiliki delta W0A memiliki fungsi 1 di mana W0 sama dengan anggota A, atau 0 di mana W0 itu bukan anggota A. Nah, dari definisi 1.4.1, ukuran probabilitas delta W0 yang didefinisikan oleh persamaan 1.14 disebut dengan ukuran daerah atau ukuran titik di W0. Oke, di sini untuk bukti, yang pertama adalah delta W0 A lebih besar sama dengan daripada 0. Nah, dalam ukuran peluang direct measure merupakan nilai yang akan selalu muncul. Maka terbukti bahwa delta W0 A itu lebih besar sama dengan dari 0. Yang kedua adalah delta W0A sama dengan 1. Nah, kita lihat di sini ada sigma, di mana A bukan subset dari himpunan semesta. Delta W0A itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N delta W0AI. Nah, nanti dijabarkan sigmanya sehingga terbentuk irisan I sama dengan 1. Gabungan I sama dengan 1 hingga N delta W0 AI sama dengan delta W0 himpunan semesta atau sama dengan 1. Nah, maka terbukti bahwa direct measure termasuk dalam ukuran peluang. Oke, next itu ada distribusi seragam. Nah, distribusi seragam itu eh, ruang sampelnya bersifat hingga misalnya himpunan semestanya W1 sampai Wn. Dan kita mengasumsikan bahwa semua kejadian elementer memiliki kemungkinan yang sama, yaitu VW1 sama dengan titik-titik sama dengan PWN. Nah, di sini ada contoh yang umum, yaitu dadu adil, di mana himpunan semestanya itu 1 sampai 6. Karena 1 sama dengan P himpunan semesta, maka sigma PWJ, di mana J sama dengan 1 sampai N, maka kita langsung dapatkan bahwa PWJ sama dengan 1/N untuk semua J kurang dari atau sama dengan N. Jika A subset himpunan semesta, penerapan dari persamaan 1.1 menghasilkan PA sama dengan A per N sama dengan A per himpunan semesta. Nah, di sini ada definisi dari distribusi seragam, yaitu ukuran probabilitas P didefinisikan oleh persamaan 1.116 disebut distribusi uniform atau distribusi Laplace pada himpunan hingga himpunan semesta. Oke, di sini ada bukti untuk PA lebih dari sama dengan 0. Itu ada contoh himpunan semesta W1 sampai Wn. Nah, maka kalau kita mencari PW1 itu eh hashtag W1 per N, di mana kita asumsi N itu 5, jadi nilainya itu 1/5. Jadi dia terbukti dia lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk sama dengan 1, terdapat sigma A subset himpunan semesta PA itu sama dengan 1. Jadi kita rinciin lagi dari
sigma I sama dengan 1 sampai N QAI itu menjadi sigma PW1 WI, sorry, I sama dengan 1 sampai N, itu kita rinciin lagi, kita jabarkan, sehingga didapatkan gabungan PWI dari I sama dengan 1 sampai N, itu sama dengan P himpunan semesta. Nah, maka terbukti bahwa distribusi seragam termasuk dalam ukuran peluang. Oke, selanjutnya ada distribusi binomial. Nah, ruang sampel adalah himpunan semesta itu sama dengan 0 sampai N. Untuk suatu N lebih besar atau sama dengan 1 dan P adalah bilangan real dengan 0 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 1. Nah, proporsi 1,4,6 terdapat ukuran probabilitas unik, di mana binomial pada P himpunan semesta yang memenuhi adalah binomial K itu sama dengan eh, kombinasi NK, di mana P pangkat K dikali 1 min P pangkat N min K, di mana K-nya itu sama dengan 0 sampai N. Nah, di sini sudah dapat definisi, yaitu ukuran probabilitas binomial atau B N, P yang didefinisikan oleh persamaan 1,20 itu disebut distribusi binomial dengan parameter N dan P. Oke, di sini ada buktinya. Yang pertama lebih besar sama dengan 0. Di sini diketahui ya, eh, fungsi atau rumus dari binomial sendiri itu kan kombinasi NK, P pangkat K, dan dikali 1 min P, M pangkat N min K. Nah, ini kita bisa tahu kalau kombinasi itu dirinciin seperti ini, maka pasti dia nilainya lebih dari 0. Begitu juga dengan P pangkat K, pasti itu nilainya lebih dari sama dengan 0. Terus juga 1 min P N min K ini juga pasti nilainya lebih dari sama dengan 0. Karena pangkat yang 0 pun dia hasilnya 1 kan. Sehingga terbukti bahwa dia itu lebih besar sama dengan 0. Nah, lalu yang kedua itu ada bukti sama dengan 1. Di sini ada sebuah persamaan X plus Y kuadrat. Itu sama dengan X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Itu sama dengan X kuadrat Y0 ditambah 2XY ditambah X0 kali Y kuadrat. Nah, ini kita coba ubah fungsi bentuknya ke kombinatorik. Jadinya 2 faktorial per 2 faktorial kali 0 faktorial X kuadrat Y0 ditambah 2 faktorial dikali 1 faktorial per 1 faktorial dikali 1 faktorial XY ditambah 2 faktorial per 0 faktorial dikali 2 faktorial X pangkat 0 Y pangkat 2. Nah, kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. 2 kombinasi dari 2 dan 0. X kuadrat Y pangkat 0 ditambah 2 1 X pangkat 1 Y pangkat 1 ditambah 2 02 X pangkat 0 dikali Y pangkat 2. Nah, ini kita bisa ubah bentuknya menjadi sigma di mana K sama dengan 0 sampai 2 dan sigma L sama dengan 0 sampai 2. Maka kita bisa tulis 2 KLX pangkat K Y pangkat L, di mana X tambah L itu sama dengan 2. Nah, lanjut. Di sini ada persamaan X plus Y pangkat 3. Sama kurang lebih caranya seperti yang sebelumnya. Jadi kita jabarkan terlebih dahulu, kemudian kita ubah bentuknya menjadi kombinatorik. Sampai sini, terus nanti kita ubah lagi setelah dikombinatorikan menjadi bentuk sigma di mana sigma K sama dengan 0 sampai 3 dan sigma L sama dengan 0 sampai 3 di mana 3 kombinatorik 3 K 3 kombinatorik KL untuk X pangkat K Y pangkat L di mana K plus L itu sama dengan 3. Nah, setelah itu kita bisa reduksikan menjadi X plus Y pangkat N sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N sigma L sama dengan
0 sampai N, di mana itu eh, kombinatori N KL, X pangkat K, Y pangkat L untuk K plus L sama dengan N. Nah, ini kalau dijabarkan menjadi N faktorial per K faktorial kali L faktorial, itu sama dengan N faktorial per K faktorial N min K dalam kurung N min K tutup kurung faktorial sama dengan N kombinatori K. Nah, di sini kita lihat X sama dengan P, Y sama dengan 1 min P. Nah, di sini itu bisa kita ubah menjadi P plus 1 min P pangkat N. Sehingga sigma K sama dengan 0N, N kombinatori K, P pangkat K 1 min P, pangkat N min K itu sama dengan 1, dari 1 pangkat N sama dengan 1. Oke, selanjutnya ada distribusi geometri. Nah, pada pandangan pertama, model untuk distribusi geometrik terlihat mirip dengan distribusi binomial. Dalam setiap percobaan tunggal, kita mungkin mengamati 0 atau 1, yaitu gagal ataupun sukses. Nah, dalam melakukan percobaan, kita mengamati keberhasilan yang pertama kali. Kemudian dicatat adalah jumlah percobaan yang diperlukan sampai keberhasilan pertama kali muncul. Atau dengan kata lain, sebuah bilangan K lebih besar sama dengan 1 terjadi jika dan hanya jika K-1 percobaan pertama adalah kegagalan dan percobaan ke kakak K adalah keberhasilan. Nah, dapat disimpulkan bahwa kita mengamati urutan 0, sampai 1 itu karena kegagalan muncul dengan probabilitas 1 min P dan keberhasilan muncul dengan probabilitas P, maka pendekatan berikut itu dapat memenuhi, yaitu GP dalam kurung kurawal K, kurung kurawal K, itu sama dengan P dikali 1 min P pangkat K min 1, di mana K merupakan bilangan asli. Nah, di sini ada definisinya, itu ukuran probabilitas GP pada Pn yang didefinisikan oleh persamaan disebut distribusi geometrik dengan parameter Pp. Di sini terdapat catatan atau notes, jika P sama dengan 0, maka keberhasilan tidak akan pernah muncul, sehingga GP bukan ukuran probabilitas. Di sisi lain, jika P sama dengan 1, keberhasilan muncul pada percobaan pertama dengan probabilitas 1, yaitu GP sama dengan sigma 1. Oleh karena itu, kasus ini tidak menarik. Jadi langsung ketahuan hasilnya. Tidak ada variatifnya. Nah, ini untuk bukti distribusi geometrik lebih besar sama dengan 0. Di sini ada GP K itu sama dengan P dikali 1 min P pangkat K min 1. Ini bisa dilihat ya, P itu kan berarti peluangnya itu udah pasti lebih besar dari 0. Dan untuk 1 min P pangkat K min 1 juga udah pasti lebih besar dari 0. Karena setiap pangkat 0 pun itu hasil 1. Dan ini untuk bukti sama dengan 1, di mana ada sigma K merupakan anggota dari himpunan ruang, himpunan semesta. GPK itu sama dengan sigma, di mana K sama dengan 1 sampai infinity, P 1 min P pangkat K min 1. Lalu eh, kita keluarkan P-nya sehingga P sigma K sama dengan 1 sampai terhingga 1 min P pangkat K min 1. Lalu kita jabarkan atau kita ubah bentuknya sehingga P sigma K sama dengan 1 sampai infinity 1 min P per K, sorry, pangkat K per 1 min P. Lalu kita jabarkan bentuk sigmanya menjadi P dikali 1 min P pangkat 1 per 1 min P tambah 1 min P pangkat 2 per 1 min P dan seterusnya hingga kita hitung operasinya menjadi P dikali 1 karena 1 min P per 1 min P itu sama 1 ditambah, ini pokoknya dihitung ini kan, dibagi aja sampai seterusnya 1 min P ditambah 1 min P pangkat 2 sampai seterusnya. Sehingga didapat P itu sama dengan 1 per 1 dikurang 1 min P. Yang merupakan
diambil dari rumus geometri yaitu H per 1 min R. Sehingga kita bisa dapat, kita lihat ini kan 1 min 1 habis ya, jadi tinggal P. Jadi P-nya kita coret, jadi terbukti bahwa hasilnya sama dengan 1. Oke, di sini ada contoh soal. Yang pertama, seorang atlet basket memiliki akurasi tembakan bebas 80%. Dia melakukan 6 kali tembakan bebas. Berapa peluang jika berhasil tepat 4 kali? Nah, berdasarkan soal ini, berarti ini adalah tipe soal distribusi binomial, di mana diketahui N itu seberangan 6 dan P-nya seberangan 0,8. Jadi ini karena dalam bentuk persen, kita ubah menjadi dalam bentuk desimal, menjadi 0,8. Nah, di sini P X sama dengan 4 itu kita langsung aja masukin rumusnya di mana kombinasi NK dikali P pangkat K dikali 1 min P pangkat N min K. Di sini langsung aja kita masukin kombinasi 6 kombinasi 4 dikali 0,8 peluangnya di pangkat 4 karena 4 kali K-nya terus dikali 0,2 pangkat 2 karena 6 dikurang 4 sama dengan 2. Sehingga diketahui kombinasi 6 dan 4 itu 15 dikali 0,496 dikali 0,04 maka diketahui bahwa peluangnya itu 0,2458. Nah, soal yang kedua, Ibu Sari bermain undian berhadiah di supermarket. Peluang menang setiap kali bermain adalah 20%. Berapa peluang dia menang untuk pertama kalinya pada percobaan ketiga? Nah, untuk tipe soal ini adalah distribusi geometri. Jadi diketahui bahwa peluangnya itu 20% atau 0,2. Nah, maka kita langsung masukin aja rumusnya itu 1 min P pangkat K min 1 kali P. Nah, langsung aja PX sama dengan 3 itu adalah karena 1 min P itu jadi 1 dikurang 0,2 itu 0,8 dipangkatin 2 karena K-nya 3 dikurang 1 itu 2 dikali peluangnya itu 0,2. Hasilnya 0,64 dikali 0,2 itu sama dengan 0,128 untuk peluang dia menang untuk pertama kalinya pada percobaan ketiga. Oke, soal selanjutnya ada Pak Budi melempar sebuah dadu fair atau secara adil pada 6 sisi. Tentukan PMF dan peluang mendapat angka genap. Nah, karena diketahui bahwa dia melempar dadu secara adil, itu kita bisa asumsikan bahwa X itu sebenarnya hasil lemparan dadu. Nah, di sini karena tadi adil, berarti dia adalah distribusi seragam. Nah, sehingga PMF-nya itu diketahui X sama dengan K itu 1/6 karena K-nya itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk setiap sisinya atau setiap nomornya itu dia punya peluang 1/6. Nah, di sini kan kita cari peluang untuk mendapat angka genap. Jadi kita eh, hanya menghitung yang angka genapnya saja, itu ada 2, 4, dan 6. Nah, maka kita menghitung peluang angka genapnya itu kita menambahkan peluang setiap nomor yang genap, di mana kita menambahkan P peluang X genap itu sebenarnya PX2 ditambah PX4 ditambah PX6. Nah, karena tadi seragam berarti peluangnya pun sama semua. Jadi tinggal 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 seberangan 3/6 atau 0,5. Oke, soal selanjutnya itu, Andi setiap hari berangkat kerja tepat pukul 7 WIB tanpa pernah terlambat atau lebih awal. Tentukan PMF dari waktu keberangkatan Andi dan hitung PX sama dengan 7. Nah, ini karena diketahui soalnya eh, kerja tepat pukul 7 tanpa pernah terlambat atau lebih awal, berarti dia cuma punya satu waktu, sehingga diketahui ini adalah distribusi direct atau degenerate karena hanya ada satu nilai yang mungkin. Kan diketahui tadi X-nya jam 7 ya, 7.00 itu sama dengan 1. Nah, maka berarti untuk peluang untuk waktu sama dengan itu hasilnya sama dengan 0 untuk waktu yang selain pukul 7. Jadi, dapat diketahui untuk peluang 07.00 WIB itu sama dengan 1.
Oke, soal yang terakhir itu seorang sales mencoba menelepon calon pelanggan. Peluang berhasil berbicara dengan pelanggan setiap panggilan adalah 30%. Berapa peluang sales tersebut berhasil berbicara untuk pertama kalinya pada panggilan kelima? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah tipe soal geometri, di mana peluangnya itu adalah 30%, kita ubah dulu menjadi 0,3. Langsung aja kita masukin rumusnya. P X sama dengan K itu 1 min P pangkat K min 1 dikali P, di mana untuk P peluang kelima atau P X sama dengan 5 itu 1 min P. Ini kan 1 ya dikurang 0,3 jadi 0,7 dipangkatin 4 karena 5 dikurang 1. Terus dikali aja sama peluangnya 0,3 itu hasilnya jadi 0,2401 dikali 0,3 hasilnya 0,0720. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan dari PMF atau Probability Mass Function atau teori peluang dengan nilai diskrit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori peluang untuk tipe probability density measure atau sering dikenal dengan continue. Jadi kalau tadi kita udah belajar tentang diskrit, sekarang yang diskrit yang umumnya tentang titik, sekarang kita akan belajar tentang density atau continue yang umumnya dikenal dengan interval. Oke, langsung aja untuk materinya. Yang pertama ada continuous probability measure, distribusi gamma, distribusi normal, distribusi beta, distribusi Cauchy, distribusi seragam continue, ekspektasi distribusi seragam, dan yang terakhir contoh soal. Oke, yang pertama ada continuous probability measure. Itu didefinisikan P pada R dengan Px sama dengan 0 jika X kurang dari jika X kurang dari 0 dan dengan X sama dengan E pangkat min X jika X lebih besar sama dengan 0. Nah, maka P adalah continuous potong-sepotong, di mana Px lebih dari sama dengan 0 jika X anggota R dan memenuhi fungsi Fx, itu di mana E pangkat min X untuk X lebih besar dari 0 dan 0 untuk X kurang dari 0. Oke, untuk buktinya lebih dari sama dengan 0. Ini kan kita tahu ya. Tadi itu rumusnya E pangkat min X atau sama dengan 1/E pangkat X. Di mana E itu nilainya diketahui 2,7. Jadi sudah dipastikan bahwa dia itu lebih dari sama dengan 0. Untuk yang sama dengan 1, ini kita ubah bentuknya menjadi integral. Karena kan tadi interval ya. Jadi ini ada integral tak hingga sampai 0 E pangkat min X dx itu sama dengan tak hingga integral tak hingga sampai 0 E pangkat min X dx plus 0 integral 0 sampai minus minus tak terhingga E pangkat min X dx. Nah, ini eh langsung aja ini karena dia dari tak hingga sampai 0 berarti nilainya 0. Jadi kita fokus untuk menghitung yang ini. Langsung aja kita integralkan menjadi E pangkat X dengan batas 0 sampai sehingga. Langsung aja kita eh, ja- jabarkan atau kita hitung di mana eh, min E pangkat X sehingga itu kita pakai limit sehingga limit X mendekati sehingga min E pangkat min X dikurang min E pangkat min 0. Nah, ini kita ubah lagi bentuknya karena dia pangkat minus. Jadi eh, limit X mendekati theta hingga 1/E pangkat X itu ditambah 1/E pangkat 0. Nah, limit X mendekati theta hingga 1/E pangkat X itu sama dengan 0 hasilnya. Dan 1/E pangkat 0 itu sama dengan 1. Karena 1/1. Jadi terbukti bahwa ini sama dengan 1. Oke, selanjutnya ada distribusi gamma.
di mana diberikan alfa dan beta lebih besar dari nol yang didefinisikan pada P peluang alfa beta dari R ke R sebagai fungsi berikut ini, di mana PA alfa beta X itu sama dengan nol untuk X kurang dari sama dengan nol dan satu per alfa beta gamma beta eh, X, di mana X beta pangkat beta min satu dan E pangkat minus X per alfa untuk X lebih besar dari nol. Oke, ini untuk buktinya lebih dari sama dengan nol. Yang pertama ini kan ada E min X per alfa ya. Itu kalau kita ubah bentuknya satu per E pangkat X per alfa itu udah jelas bentuknya desimal dan lebih besar dari nol. Lanjut ke P alfa beta X, di mana intervalnya itu dari A, B lebih besar sama dengan nol. Nah, jadi untuk gamma sendiri itu diketahui ya. Eh, gamma satu itu sama dengan nol faktorial, gamma 2 itu sama dengan 1 faktorial, gamma 3 itu sama dengan 2 faktorial. Itu tuh diketahui jadi kalau R, N itu sama dengan N-1 dikali R, salah, gamma N sama dengan N-1 dikali gamma N-1. Maka diketahui gamma N-1 itu sama dengan N gamma N. Nah, maka karena alfa beta lebih besar dari nol, maka eh, gamma beta lebih besar dari nol. Maka terbukti bahwa x itu lebih besar dengan dari nol. Untuk yang sama dengan satu, kita buktikan bahwa integral minus eh, tahingga sampai tahingga fx dx sama dengan satu. Di mana kita pecah dulu menjadi integral minus tahingga sampai nol px, bx dx, sorry, p P alpha beta X dx ditambah integral nol sampai T hingga P alpha beta X dx. Nah, ini langsung aja karena nggak ada nilainya, langsung aja jadi 0 yang ini yang pertama karena dia minus T hingga sampai nol. Terus untuk selanjutnya kita ubah bentuknya jadi integral nol sampai T hingga satu per alpha beta gamma beta dikali X pangkat beta min satu dikali E pangkat min X per alpha dx. Nah, setelah itu kita keluarkan si konstantanya, si satu per gamma betanya itu, sehingga dikali integral nol sampai T hingga satu per alpha beta dikali dengan X pangkat B min satu dikali E pangkat min X per alpha dx. Nah, setelah itu kita misalin si U-nya itu sama dengan X per alpha. Dan DU per DV-nya itu sama dengan satu per alfa. Sehingga alfa DU itu sama dengan DX. Dan bisa dilanjut. Ini konstantannya tetap sama. Dan kita ubah bentuknya kalau yang sudah kita misalin jadi tadi. Jadi integral nol sampai T hingga satu per alfa dikali beta minus satu dikali E pangkat min U alfa DU. Nah, itu langsung aja dikerjakan atau dihitung menjadi satu per gamma beta eh, integral nol sampai T hingga X per alpha pangkat B min 1, beta min satu dikali E pangkat min U DU. Lalu itu kita sederhanakan menjadi U, sorry, satu per gamma beta nol sampai T hingga U B min satu dikali E pangkat min U DU. Sehingga hasilnya ini adalah tadi hasil tadi sel gamma B. Jadi kita bisa coret gamma B-nya sama dengan satu. Jadi terbukti bahwa ini sama dengan satu. Oke, selanjutnya ada distribusi normal. Di sini ada proposisi yaitu jika mu anggota R dan sigma lebih besar dari nol, maka P mu
sigma adalah fungsi keberatan probabilitas. Di mana peluang dari mu sigma X itu sebenarnya 1 per akar 2 pi kali sigma dikali di minus X min mu pangkat 2 per 2 sigma pangkat 2 untuk setiap X anggota bilangan real. Untuk definisinya sendiri, distribusi normal itu adalah ukuran probabilitas yang dibentuk oleh P, mu, dan sigma yang disebut dengan distribusi normal dengan nilai harapan mu dan varians sigma pangkat 2 yang dilambangkan dengan N mu, sigma pangkat 2 yaitu untuk semua A kurang dari B. Jadi, untuk rumusnya sendiri itu ada 1 per akar 2 alfa sigma untuk interval A sampai B, pangkat min X min mu pangkat 2 per 2A pangkat 2 dx. Oke, ini buktinya untuk lebih dari sama dengan 0, itu bisa dilihat ya, di sini ada 1/2 V beta ya, kalau nggak salah. Itu untuk beta, sorry, Rias untuk keberangan sigma, X min 7 pangkat 2 untuk eh, X lebih besar sama dengan 0. Lalu untuk yang selanjutnya itu kita ubah bentuknya, itu jadi pangkat min X min M kuadrat per 22R kuadrat. Nah, ini karena min X min mu 2 sorry, pangkat 2 per 2 beta, pangkat beta, itu hasilnya pasti lebih dari 0. Nah, ini untuk bukti sama dengan 1, itu ada bukti distribusi peluang sama dengan 1. Jadi kita pakaikan cara integral dari minus tahingga sampai tahingga 1/akar 2 V kali sigma dikali pangkat min X kurang 5 pangkat 2 per 2 L ya kalau nggak salah. 2 V dx. Nah, di sini berarti kita jabarin lagi si rumusnya itu menjadi 1 per, kita keluarkan dulu karena dia nggak termasuk suatu konstanta yang harus diintegralkan, maka dikeluarkan 1/akar 2 V sigma untuk minus, untuk minus infinite sampai infinite, kat minus X min mu pangkat 2 per 2 beta pangkat 2 dx. Nah, ini kita misalin jadi punya itu sama dengan X min mu per delta, dan du per dx itu sama dengan 1/delta, dan dx itu sama dengan delta per du. Sorry, delta dikali du. Nah, ini langsung aja dimasukin permisalan U-nya tadi, du dx, dx-nya. Nah, sehingga itu dikalkulasiin semua. Berapa yang sakit. Sehingga diketahui bahwa 1/akar 2 V integral dari minus infinite sampai infinite, pangkat min U pangkat 2 per 2 sama kali du. Ini sama aja jadi akar 2 yang si integral tadi. Maka bisa dicoret tuh jadi sama dengan 1. Oke, selanjutnya distribusi beta. Di sini ada definisi, misalkan alfa beta lebih besar dari 0. Ukuran probabilitas B alfa, beta yang didefinisikan oleh B atau beta alfa beta dengan interval A, B itu sebenarnya 1/beta dalam kurung alfa, beta tutup kurung integral A sampai B dikali X pangkat alfa min 1 dikali 1 min X pangkat B min 1 dx untuk 0 kurang dari A kurang dari B kurang dari 1. Maka disebut distribusi beta dengan parameter alfa dan beta. Oke, ini untuk buktinya lebih dari sama dengan 0, itu di sini kita punya alfa beta X itu sebenarnya 1 per tadi B, alfa beta dikali X angkat
alpha min 1 dikali 1 min X. Maka beta min 1 ini udah pasti positif ya, karena dia per, dan dia bentuknya jadi eh satu, bukan satu, dijadiin apa ya namanya? Dijadiin eh yang disederhanakan lagi pasti hasilnya positif untuk 0 kurang dari X kurang dari satu. Oke, lanjut. Nah, si distribusi beta ini bisa diubah bentuknya jadi gamma alpha dikali gamma beta per gamma alpha ditambah beta dikali, ini masukin integral 0 sampai 1 S pangkat alpha min 1 dikali 1 min S pangkat beta min 1 ds untuk eh, P lebih besar dari 0. Nah, ini udah diketahui bahwa gamma itu hasilnya positif, maka terbukti bahwa fungsi atau distribusi ini merupakan lebih besar dari bilangan dari 0. Oke, untuk yang sama dengan satu, sama seperti cara-cara sebelumnya, itu pertama ada integral minus infinite sampai infinite. Eh, Alpha beta x dx itu kita jabarin lagi menjadi minus integral minus infinite sampai 0 alpha beta x dx ditambah integral 0 sampai 1 dx bx, sorry, alpha beta dx ditambah integral 1 sampai hingga alpha beta dx. Nah, sehingga ini kita bisa keluarin atau kita bisa sederhanakan menjadi menjadi integral minus infinite sampai 0 dx karena dia fungsinya minus, itu ditambah integral 0 sampai 1 1 per eh, beta alpha beta dikali X pangkat alpha min 1 dikali 1 min X pangkat B min 1 dx. Nah, ditambah ini juga dia nilainya 0 karena dia udah di luar batasan. Nah, sehingga kita fokus untuk menghitung yang di tengahnya. Langsung aja menjadi 1 per distribusi beta alpha beta itu dikali integral 0 sampai 1 X pangkat alpha min 1 dikali 1 min X dikali B pangkat min 1 dx tambah 0. Nah, ini sama aja dengan fungsi beta, yaitu eh, distribusi beta dalam kurung alpha beta. Jadi bisa langsung dicoret dan terbukti bahwa ini nilainya sama dengan satu. Oke, selanjutnya distribusi Cauchy. Dengan proposisi itu fungsi P didefinisikan sebagai Px sama dengan 1 per V dikali 1 per 1 tambah X pangkat 2 untuk X merupakan anggota bilangan real. Nah, ini definisinya itu adalah ukuran probabilitas P dengan fungsi kerapatan P dari persamaan proposisi disebut distribusi Cauchy. Dengan kata lain, distribusi Cauchy P dicirikan oleh peluang P dengan interval A sampai B itu sama dengan 1 per V dikali integral A sampai B 1 per 1 plus X pangkat 2 dx. Itu hasilnya 1 per V dikali aktan B dikurang aktan A aja. Ini butuh bukti lebih dari sama dengan nolnya. Itu bisa dilihat ya, 1 per V itu pasti lebih besar dari 0. Terus 1 per 1 plus X kuadrat itu apalagi karena ada kuadratnya, itu pasti ada nilainya lebih besar sama dengan 0 dan positif. Maka terbukti bahwa fungsi ini itu lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk syarat yang kedua, itu sama dengan satu. Nah, di sini, seperti biasa menggunakan bentuk integral, minus infinite sampai infinite, untuk Px dx, itu sama dengan 1 per V, dikali integral minus infinite sampai infinite, 1 plus X kuadrat, dx itu sama dengan 1 per V dikali tan pangkat minus 1 X dengan batas minus infinite sampai infinite. Nah, jadi kita jabarin sama dengan 1 per V itu dikali
karena ini tadi tak hingga, itu jadi X mendekati tak hingga arctan X dikurang limit X mendekati minus tak hingga arctan X. Nah, ini bisa kita sederhanain lagi atau kita hitung jadi 1/V dikali Pi per 2 minus dikurang V per 2 dikurang minus V per 2 itu sama dengan plus. Jadi, sorry, sama dengan 1 atau V. Jadi 1/V dikali Pi itu sama dengan 1. Oke, selanjutnya ada distribusi seragam kontinu. Nah, di dalam distribusi seragam kontinu ini, kita misalkan I itu adalah interval A, B, dan merupakan interval hingga dari bilangan real. Yang didefinisikan fungsinya itu adalah P, R ke R dengan fungsi berikut, di mana Px itu sama dengan ada dua fungsi. Yang pertama ada 1/B min A untuk X anggota interval A sampai B, dan 0 untuk X itu bukan anggota A, B. Nah, definisinya sendiri itu ukuran probabilitas P yang dibentuk oleh kerapatan pada persamaan proposisi disebut distribusi seragam atau uniform distribution pada interval I sama dengan A, B. Ini ada buktinya. Untuk lebih dari sama dengan 0, itu kita coba jabarin dulu. Untuk FT itu sama dengan minus hingga sampai T untuk 1/beta dikurang alpha dx. Nah, di sini kan berarti karena dia minus hingga itu jadi T kurang dari alpha. Maka FT-nya itu jadi integral minus hingga sampai T 0 dx. Itu berarti sama dengan 0. Nah, untuk yang sama dengan 1, itu tadi kan yang kurang dari, ini berarti yang ada batas intervalnya. Berarti alpha kurang dari T kurang dari beta. Maka untuk fungsinya itu sama dengan eh, minus alpha, sorry, integral minus T hingga sampai T, 1/beta minus alpha dx itu sama dengan minus T hingga sampai T hingga, sorry, minus T hingga sampai alpha 1 min beta kurangin alpha dx ditambah alpha sampai T 1 min beta min alpha 1/beta min alpha dx. Nah, ini kan karena dia minus dan kita syaratnya itu ada batasnya, dia nilainya 0 yang tadi syaratnya. Terus ditambah alpha integral alpha sampai T 1/B min alpha dx. Itu kita eh, integralkan atau sorry, kita keluarkan konstantanya jadi 1/B min alpha integral alpha sampai T dx. Nah, untuk FT-nya sendiri tadi kan sampai ini yang tadi ya. Terus kita lanjut itu kita integralkan jadi 1/B min alpha x dengan interval dari T, sorry, dari alpha sampai T. Jadi ini kan nilainya 1. Jadi kalau integral jadi X. Nah, terus langsung aja kita masukin X-nya jadi T dikurang X-nya jadi alpha. Jadi 1/B min alpha, 1/beta min alpha dikali T min alpha. Sehingga diketahui rumusnya itu T min alpha per B min alpha. Nah, lanjut yang ketiga. Tadi udah kurang dari, terus ada batas alpha sampai beta. Sekarang T adalah lebih dari beta. Di mana FT-nya sendiri integral alpha sampai T untuk 1/B min 1/beta min alpha dx. Nah, untuk itu kita jabarin lagi menjadi beberapa sekat integral, yaitu eh, integral alpha
sampai beta 1 per min alfa dx ditambah integral beta sampai t untuk 1 per beta min alfa dx. Sehingga ini kita tahu yang tadi, yang integral beta sampai t 1 per b min alfa dx itu tidak sesuai dengan syarat awal, sehingga dia nilainya 0 untuk x yang lainnya. Maka kita fokus untuk eh, menyelesaikan yang integral alfa sampai beta 1 per b min x, sorry, beta min alfa dx. Sehingga kita keluarkan konstantanya sama kayak tadi, 1 per beta min alfa untuk integral hingga sampai beta dx. Nah, ini sama dengan 1 kan. Sebenarnya ada nilai 1 tapi nggak kelihatan. Itu kita integralin jadi x. Maka jadi 1 per beta min alfa dikali 1 dikali x dengan syarat dengan batas beta sama alfa. Nah, maka langsung aja kita substitusi sehingga didapat 1 per beta min alfa dikali beta min alfa. Ini langsung bisa kita coret-coret sehingga diketahui bahwa nilainya itu sama dengan 1 itu terbukti. Oke, selanjutnya ada ekspektasi distribusi seragam. Ya, kita misalkan X terdistribusi secara uniform atau seragam pada himpunan X1 sampai Xn dari bilangan real. Sehingga berlaku suatu ekspektasi itu sama dengan 1 per n untuk 1 per n sigma Xj di mana J sama dengan 1 sampai N. Maka dengan kata lain, ekspektasi atau EX adalah rata-rata aritmatika dari nilai-nilai Xj. Nah, ini ada buktinya. Terdapat sebuah barisan deret itu X1 sampai Xn. Nah, maka peluang X sama dengan Xj itu kita pakai rumus distribusi seragam yang diskrit itu hashtag A per hashtag himpunan semesta. Maka untuk EX sendiri itu kita tulis rumusnya sigma XJ di mana J sama dengan 1 hingga N peluang atau PX sama dengan XJ. Nah, ini sigmanya kita jabarin sehingga X1 dikali PX sama dengan X1 ditambah X2 dikali PX sama dengan X2 dan seterusnya sampai XN dikali PX sama dengan XN. Nah, ini kita ubah bentuknya jadi X1 dikali 1 per N ditambah X2 dikali 1 per N sampai Xn dikali 1 per N. Nah, ini karena ini penjabarannya panjang, kita ubah bentuknya menjadi 1 per N dikali buka kurung X1 tambah X2 plus sampai Xn. Nah, ini kita bisa ubah bentuk si barisan deret ini menjadi sigma. Maka eh, hasilnya itu adalah 1 per N sigma XJ di mana J sama dengan 1 sampai N. Jadi terbukti bahwa ekspektasi distribusi seragam itu punya fungsi itu EX sama dengan 1 per N sigma XJ di mana J sama dengan 1 sampai N. Ini ada contoh soal. Yang pertama ada jika X atau sebuah peluang uniform dengan A sama dengan 2, B sama dengan 8, tentukan fungsi densitas probabilitasnya. Jadi kalau tadi kita di PMR sebelumnya cari peluangnya, ini kita suruh bikin atau tentuin fungsi densitas probabilitas dalam distribusi seragam itu gimana sih? Nah, tadi kan kita udah tahu ya, fungsinya itu ada 2, di mana 1 per B min A untuk X anggota interval A, B, dan 0 untuk X lainnya. Nah, ini langsung aja kita masukin eh, nilainya yang diketahui ke rumusnya itu jadi 1 per 8 min 2 untuk X sama dengan 2 sampai 8. Maka langsung aku sederhanain jadi 1 per 6 untuk X dengan interval 2 sampai 8 dan nilainya 0 untuk X lainnya. Nah, untuk soal yang kedua itu sebuah bus datang secara acak dalam interval interval 10 sampai 30 menit. Sorry, 0 sampai hingga 30 menit. Jika waktu kedatangan mengikuti distribusi seragam,
Berapa peluang bus datang dalam 10 menit pertama? Ini langsung aja kita masukin, tadi kan udah kita ya distribusi seragam. Kita masukin yang rumusnya itu T min alpha per beta min alpha. Langsung aja kita masukin 10 itu T-nya, T min alpha, beta min alpha. Itu 10 min 0 per 30 min 0 itu sama dengan 10 per 30 atau 1/3. Atau hasilnya itu 0,333. Oke, untuk soal selanjutnya itu tinggi badan mahasiswa di suatu universitas itu berdistribusi normal dengan rata-rata 165 cm dan standar deviasinya 8 cm. Berapa peluang seseorang mahasiswa memiliki tinggi antara 160 cm dan 170 cm? Nah, ini kita bisa tahu bahwa ini pakai distribusi normal dengan diketahui mu-nya 165 dan sigmanya itu sama dengan 8. Nah, itu fungsi densitas atau fungsi dari si distribusi normal itu sendiri itu ada fx sama dengan 1/sigma akar 2 phi dikali E pangkat minus X dikurang mu pangkat 2 per 2 sigma pangkat 2. Nah, ini kita tadi kan udah dikasih tahu standar deviasinya. Kita standarisasi dulu menggunakan G-score, di mana G-score ini itu rumusnya X min mu per sigma, di mana untuk yang X 160, untuk Z1 itu 160 min 165 per 8, itu sama dengan minus 5 per 8, atau sama dengan min 0,625. Dan untuk X yang kedua itu 170, di mana Z2-nya itu 170 sampai 165 per 8. Itu hasilnya 5 per 8, atau sama dengan 0,625. Maka peluang 160 sampai, sorry, peluang 160 kurang dari X kurang dari 170 itu sama dengan peluang minus 0,625 kurang dari Z kurang dari minus 0,625. Nah, maka untuk peluang minus 0,625 kurang dari Z kurang dari 0,625 itu sama dengan V 0,625 dikurang V minus 0,625. Nah, makanya kita tahu kalau V dikali 0,625 itu sama dengan 0,734. Nah, untuk yang ini, itu dia rumusnya jadi 1 min V 0,625, itu artinya 1 dikurang 0,734 sama dengan 0,266. Nah, maka peluang dari 160 sampai X sampai 170 itu eh, dikurang si sigma minus 0,625 dikurang sigma 0,625. Jadi 0,734 dikurang 0,266 itu sama dengan 0,468. Oke, untuk soal yang selanjutnya itu ada suhu ruangan di sebuah kantor berkisar antara eh, 22 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius secara merata sepanjang hari. Berapa rata-rata suhu ruangan dan berapa peluang suhu ruangan di atas 26 derajat Celcius? Nah, ini karena udah ada kata-kata merata, itu berarti kita simpulin bahwa X-nya itu diketahuinya tuh kita mencari suhu ruangan menggunakan distribusi uniform atau distribusi seragam, dan diketahui untuk A-nya itu sama dengan 22 dan B-nya sama dengan 28. Untuk fungsi densitasnya sendiri, itu ada Fx sama dengan 1 per beta min alpha. Langsung aja kita masukin, jadi 1/28 min 22 sama dengan 1/6. Untuk 22 kurang dari X kurang dari 28. Nah, selanjutnya kita mau hitung rata-rata suhu. Menggunakan rumus tadi, eh, expected value-nya itu sama dengan A plus B per 2. Itu sama dengan 22 ditambah 28 dibagi 2. Atau sama dengan 50 dibagi 2 sama dengan 25 derajat Celcius. Jadi, eh, diketahui ya rata-rata suhu ruangan itu 25 derajat Celcius. Nah, sekarang kita mau cari berapa peluang suhu ruangan di atas 26 derajat Celcius. Nah, ini Vx lebih dari 26 itu integral 26 sampai 28 1/6 dx. Yang ini tadi 1/6. Nah, karena dia masih masuk ke intervalnya. Nah, ini langsung aja
kita eh integralkan itu jadi 1/6 X untuk batas 26 sampai 28. Nah, ini langsung aja dimasukin X-nya 28 dikurang 26, sehingga hasilnya 1/6 dikali 2, itu sama dengan 2/6, atau sama dengan 1/3, atau dalam bentuk desimal, hasilnya adalah 0,333. Oke, mungkin cukup sekian hal yang bisa saya sampaikan terkait teori peluang untuk materi PMF, Probability Mass, dan PDF, beserta contoh-contoh soalnya. Eh, Jika dalam pemaparan saya banyak kekurangan dan kesalahan kata dan perilaku, kiranya dapat dimaafkan, dan kiranya apa yang saya sampaikan dapat berguna. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Shalom.